Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara dan sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Feri KEP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Ya, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026 jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. 2 kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami insiden tabrakan. Tabrakan kedua kapal tersebut membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Opi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambatnya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, tim gabungan BNN RI, Bea Cukai dan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika cair dalam kapal MV Ocean Porter di perairan Kepri pada Senin 17 Agustus 2026.
Operasi bersama ini mengerahkan dukungan kapal patroli BC 3005 dan BC 211, Kanwilsus BC Kepri, serta K9 BC Batak. Modus operandi jaringan narkotika ini menggunakan identitas kapal yang dipalsukan dari MV Rainmaker menjadi kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan ditemukan cairan diduga narkotika cair jenis methamphetamine dengan berat kurang lebih 2,6 ton yang disimpan di dalam 8 drum air dengan muatan 200 liter dan 1000 liter serta 157 box rokok ilegal dari China. Dari kapal ini 10 kru kapal yang seluruhnya warga negara Myanmar juga diamankan. Ya, selain itu Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ekspor emas ilegal seberat 22,3 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyelundupan emas tersebut dilakukan 2 warga negara asing asal China. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal ke luar negeri seberat 22,317 kg senilai 60,2 miliar rupiah pada Kamis 13 Agustus lalu. Pengungkapan hasil koordinasi Bea Cukai dengan petugas Bandara Soekarno-Hatta dan petugas imigrasi. Penindakan berawal dari analisis mendalam intelijen Bea dan Cukai terhadap 2 penumpang pesawat tujuan Hong Kong yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat diperiksa, kedua tersangka yang merupakan warga negara asing asal China diketahui membawa puluhan keping emas. Kegiatan ini adalah ataupun upaya penyelundupan yang bisa digagalkan bukan hanya kerja Bea Cukai sendiri, ya, tetapi ini merupakan bentuk kerjasama kolaborasi yang secara intens dilakukan oleh otoritas bandara. Sehingga ketika terjadi anomali ataupun terjadi hal-hal yang tidak benar, kita saling bekerja sama ataupun memberikan informasi. Penindakan ini menambah rangkaian penggagalan ekspor ilegal emas di Bandara Soekarno-Hatta dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada 10 dan 11 Agustus lalu, Bea Cukai bersama Afsek juga menggagalkan 2 upaya serupa dengan total emas 23,78 kg senilai sekitar 63 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.